Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpah rahmatnya, sehingga pagi hari ini kita ditetapkan istiqomah dalam jalan Islam, istiqomah dalam ketakwaan, sehingga bisa menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua larang-larangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita ila yaumil akhir hidup kita. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara Ngabalis, ngaji bareng Al-Kais di channel YouTube Al-Kais. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keutamaan pada orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an, orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an, dan orang-orang yang senantiasa mau mengajarkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepadanya, sebagaimana Al-Faqih menuturkan dari kitab Tanbihul Ghafilin dari Muhammad bin Fadl, dari Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Abu Muawiyah, dari Al-Amasi, dari Al-Ma'la, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Al-Quran itu dapat memberi syafaat dan akan diterima syafaatnya, serta penuntun yang sangat terpercaya. Maka barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai panutan, maka ia akan dibawa ke surga. Dan barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka ia akan diseret ke neraka. Maksudnya, orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran nanti pada hari kiamat akan dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga. Sedangkan orang yang tidak membaca dan tidak pula mengamalkannya, maka nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita senantiasa untuk istiqomah, bisa belajar dan membaca Al-Qur'an, karena fadilah atau pahala dari Al-Qur'an, bacaan-bacaan itu adalah sangat luar biasa. Hal ini telah disebutkan oleh Khalid bin Basir yang telah meriwayatkannya dari Al-Husain bin Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qara'al Qur'ana fil sholati wa huwa qa'imun falahu bikulli harfin mi'atu hasanatin." Rasulullah sampaikan, barang siapa yang membaca Al-Qur'an di dalam salat sambil berdiri, maka untuk setiap huruf ia mendapatkan 100 kali kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dalam sabda beliau juga, "Wa man qara'al Qur'ana fi sholati qa'idan kataballahu lahu bikulli harfin khamsina hasanatin." Rasulullah sampaikan, barang siapa yang membaca Al-Qur'an di dalam sholatnya, sholat sambil duduk, maka untuk setiap huruf yang ia lafalkan, ia mendapat 50 kali kebaikan. Wa man qara'al Qur'ana fi ghairi sholati falahu bikulli harfin asyrun hasanatin. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di luar sholat, maka untuknya setiap huruf ia mendapatkan 10 kali kebaikan. Wa man istama'a ila shay'in min kitabillahi fa huwa yuridul ajra kutiba lahu bikulli harfin hasanatin. Barang siapa yang mendengarkan sesuatu ayat dari kitabullah dan ia mengharapkan pahala, maka untuk setiap huruf ia mendapatkan 1 kebaikan.
Wa man qara'al Qur'an hatta yahtimahu kanat lahu indallahi da'watun mustajabatun imma muajjalatun wa imma muajjalatun. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an hingga khatam atau hatam, maka ia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik akan dikabulkan oleh Allah dengan segera maupun ditunda di yaumil kiamah nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa memberikan satu pemahaman bahwa membaca Al-Qur'an sangat luar biasa. Selain sebagai syafaat kita nanti di yaumil kiamah, itu Quran juga memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Sebagaimana disabdakan Rasulullah bahwa ketika kita membaca Al-Quran di dalam sholat kita, saat berdiri dengan berdiri sholatnya, maka akan mendapatkan 100 kali kebaikan di setiap huruf-huruf yang dibacanya. Atau juga ketika sholat itu dengan duduk, maka bacaan Al-Quran itu akan memberikan kebaikan 50 kali kebaikan di setiap huruf-hurufnya. Dan juga ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat, maka Allah berikan 10 kali kebaikan di setiap huruf-hurufnya. Bahkan orang yang mendengarkan saja dengan niat ingin mendapatkan pahala kebaikan itu, maka Allah berikan 1 kebaikan untuk setiap huruf bagi orang yang hanya mendengarkan saja. Dan barang siapa yang mampu mengkhatamkan Al-Quran, maka ia mendapat kesempatan doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan 1 doa yang mustajab yang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu disegerakan di dunia ataupun nanti diberikan di akhirat kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu marilah kita senantiasa melantunkan ayat-ayat Al-Quran, baik di dalam sholat kita maupun di luar sholat kita, atau bahkan kita bisa mengkhatamkannya sehingga kita dapat kesempatan untuk mendapatkan doa mustajab dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak lupa kita memahaminya untuk dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan kita, sehingga Al-Quran itu akan menuntun kita kepada jalan-jalan ke surga. Mudah-mudahan sedikit ini akan memberikan cahaya penjelasan dan juga cahaya iman, keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin meningkat, sehingga kita lebih senang, lebih aktif lagi, istiqomah dan rutin untuk senantiasa membaca Al-Quran di setiap harinya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan katsir atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.